Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian salah satu pengalaman gagal bayar dari salah satu viewer channel YouTube saya, yang mana beliau ini mengalami keterlambatan atau gagal bayar ya di 4 aplikasi pinjaman online legal besar. Bahkan nih, untuk 4 pinjol ini tuh sudah ada debt collector lapangannya. Namun nasabah ini tuh tidak pernah didatangi oleh debt collector lapangan dari aplikasi manapun ya. Bahkan nih, untuk gagal bayarnya itu tidak main-mainnya, sudah memasuki waktu 2 tahun namun tidak pernah didatangi oleh DC lapangan dari 4 aplikasi pinjaman online legal besar itu. Lalu aplikasi pinjaman online legal apa saja nih yang dimaksud oleh salah satu viewer saya nih? Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Nah, sebelum ke pembahasannya, saya akan kasih dulu lihat kepada kalian ya komentar dari salah satu viewer saya di channel YouTube saya. Dan komentarnya adalah sebagai berikut. Saya gabay di aplikasi kredit pintar, Kredipo, Akulaku, dan juga Shopee. Sudah mau 2 tahun, belum ada DC datang menemui saya sampai saat ini. Teror WA dan telepon hanya 1-2 bulan awal. Setelah itu paling 1-3 kali dalam sebulan. Dulu saya langsung uninstall aplikasi, kemudian saya install TrueSeller untuk menolak otomatis panggilan spam. Enjoy aja teman-teman, jangan ambil pusing. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online baru 1 atau 2 bulan, kalian jangan terlalu panik dulu ya, karena tidak menutup kemungkinan kalian tidak akan pernah didatangi oleh debt collector lapangan. Contohnya seperti nasabah ini ya, walaupun keterlambatannya itu sudah memasuki 2 tahun. Dan seperti yang kalian ketahui ya, untuk aplikasi kredit pintar, Kredipo, Akulaku itu debt collector lapangannya sudah cukup merata di seluruh wilayah. Namun beliau ini tidak pernah didatangi sama sekali. Lalu apa sih tipsnya? Nah, tipsnya ketika memang sudah tidak sanggup untuk membayar di aplikasi pinjaman online, kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar. Dan kalian juga jangan pernah merespon apapun ketika mendapatkan ancaman, peringatan, bahkan kayak teguran-teguran dari mereka ya ketika mereka kirimkan melalui pesan WhatsApp. Angka baiknya kalian jangan pernah respon sama sekali. Kalau dilihat dari komentarnya ini, sepertinya beliau ini tuh melakukan hal seperti itu ya, karena memang dari sini tuh dia juga menambahkan bahwasanya dia tuh sudah menguninstall aplikasi pinjaman online-nya. Itu memang sudah langkah yang tepat ketika kalian memang sudah tidak sanggup untuk membayar di aplikasi pinjaman online ya. Karena ketika kalian memang sudah tidak sanggup, mau apa lagi ya, kalian masih simpan aplikasinya. Dan kalian juga mau apa respon pesan dari mereka kalau memang kalian itu sudah tidak sanggup membayar dan tidak tahu kapan kalian akan membayar tagihan kalian. Jadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah memang kalian harus tidak terlalu merespon ketika mendapatkan peringatan atau mungkin penagihan-penagihan, bahkan ancaman melalui pesan WhatsApp, telepon, SMS, maupun email. Dan hal ini sudah pernah saya bahas juga ya di video saya yang sebelum-sebelumnya, tentang untuk memberhentikan penagihan atau mungkin teroran dari DC-DC online aplikasi pinjaman online legal, agar kalian itu tidak takut lagi dan kalian terhindar dari yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Dan ini sudah cukup jelas di sini, nasabah yang mengalami gagal bayar sudah 2 tahun ini di beberapa aplikasi pinjaman online legal besar yang debt collector lapangannya sudah cukup merata, itu memang berhasil ya melakukan hal tersebut. Dia itu tidak pernah didatangi oleh debt collector lapangan, dan untuk teror-terornya itu hanya awal-awal saja, seperti yang pernah saya bahas ya, dari 1-2 bulan pasti lagi gencar-gencarnya itu untuk menagih atau mungkin meneror kepada kalian. Namun di sini tertulis juga ya bahwasanya setelah lewat dari waktu itu, untuk teror-terornya itu sudah mulai berhenti ya. Bahkan kalau ada juga mungkin hanya 1-3 kali, dan itu pastinya lambat laun akan berhenti dengan sendirinya kalau memang kita tuh tidak pernah merespon sama sekali. Nah, di video kali ini bukan berniat saya untuk mengajarkan kalian itu lari dari hutang atau mungkin sengaja untuk menggagal bayarkan tagihan kalian di aplikasi pinjaman online legal. Namun di sini dikhususkan buat kalian yang memang sudah tidak sanggup untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online, dan buat kalian yang memang sudah pusing dengan ancaman-ancaman atau mungkin peringatan-peringatan yang sering dikirimkan oleh DC pinjaman online, alangkah baiknya kalian melakukan hal-hal tersebut ya. Kalian jangan pernah merespon penagihan ataupun peringatan yang selalu dikirimkan oleh DC online, dan juga kalian kalau perlu hapus saja aplikasi pinjaman online tersebutnya, agar kalian itu tidak terlalu dipikirkan, kalian tidak terlalu pusing ya dengan ancaman-ancaman dari mereka. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, buat kalian yang mungkin gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang memang debt collector lapangannya sudah cukup merata, kalian tidak perlu panik dulu ya, karena tidak menutup kemungkinan kalian itu tidak akan pernah didatangi oleh debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online tersebut.
Oke, mungkin sedikit informasi ini semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.